Dikembangkan oleh Mark Chaikin, Accumulation Distribution Line adalah indikator berbasis volume yang dirancang untuk mengukur aliran kumulatif uang masuk dan keluar dari sebuah security. Security ini bisa jadi saham, komoditas, cryptocurrency, atau forex pair. Chaikin awalnya menyebut indikator ini dengan nama Cumulative Money Flow Line. Accumulation Distribution Line adalah total dari volume aliran uang atau money flow volume setiap periode yang berjalan. Pertama, multiplier atau pengganda dihitung berdasarkan hubungan harga penutupan dengan kisaran tinggi rendah. Lalu kedua, money flow multiplier ini dikalikan dengan volume pada periode yang menghasilkan kemudian money flow volume. Total dari money flow volume membentuk accumulation distribution line. Chartist atau kita dapat menggunakan indikator ini untuk menegaskan tren yang mendasari sebuah security atau mengantisipasi pembalikan ketika indikator menyimpang dari harga security. Accumulation distribution line adalah ukuran kumulatif atau aliran uang atau aliran volume setiap periode. Nilai atau harga positif yang tinggi dikombinasikan dengan volume yang tinggi menunjukkan tekanan beli yang kuat yang mendorong indikator lebih tinggi. Sebaliknya, angka negatif yang rendah digabungkan dengan volume yang tinggi mencerminkan tekanan jual yang kuat yang mendorong indikator menjadi lebih rendah. Money flow volume terakumulasi untuk membentuk garis yang menegaskan atau bertentangan dengan tren harga yang mendasarinya. Di dalam hal ini, indikator ini digunakan untuk memperkuat tren yang mendasarinya atau meragukan keberlanjutan sebuah tren. Tren naik, misalnya, tren naik yang terlihat pada harga yang dibersamai oleh tren turun di accumulation distribution line menunjukkan tekanan jual yang mendasarinya atau distribusi yang bisa menandakan pembalikan bearish pada grafik harga. Kami ulangi. Tren naik yang terlihat pada harga yang dibersamai oleh tren turun di accumulation distribution line menunjukkan tekanan jual yang mendasarinya atau distribusi yang bisa menandakan pembalikan bearish pada grafik harga. Ini penting. Di sisi lain, tren turun yang terlihat pada harga yang dibersamai oleh tren naik di bagian accumulation distribution line menunjukkan tekanan beli yang mendasari atau akumulasi yang bisa memberikan pertanda pembalikan harga ke arah bullish. Ya, dua ketentuan terakhir ini sebaiknya diperhatikan baik-baik. Accumulation distribution line dan on balance volume atau OBV adalah indikator berbasis volume kumulatif yang terkadang bergerak berlawanan arah karena rumus dasarnya berbeda. Jadi antara AD line dengan OBV itu hampir sama tapi rumusnya beda. Joe Grenfell mengembangkan OBV sebagai ukuran kumulatif aliran volume positif dan negatif. OBV menambahkan volume total periode saat penutupan naik dan menguranginya saat penutupan turun. Total kumulatif aliran volume positif dan negatif ini membentuk
kemudian garis OBV. Garis OBV ini kemudian dapat dibandingkan dengan grafik harga security seperti saham, komoditas, cryptocurrency, dan lain sebagainya yang mendasarinya untuk mencari divergensi atau konfirmasi. Chaikin dalam AD line ini, Accumulation Distribution Line ini, mengambil pendekatan berbeda dengan sama sekali mengabaikan perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Accumulation Distribution Line berfokus pada nilai harga penutupan relatif dengan kisaran tinggi rendah untuk periode tertentu, apakah itu hari, minggu, maupun bulan. Securities seperti saham, komoditas, dan lain sebagainya dapat turun dan menutup secara signifikan lebih rendah, tetapi accumulation distribution line ini akan tetap naik jika penutupan berada di atas titik tengah kisaran tinggi rendah. Grafik di layar ini, perhatikan baik-baik, menunjukkan sebuah saham dengan gap down yang besar. Perhatikan yang diarsir warna kuning. Dan penutupan di dekat bagian atas kisaran tinggi rendah hari itu. Sekali lagi perhatikan terus. Bisa dilihat bagaimana OBV bergerak turun tajam karena penutupan di bawah penutupan sebelumnya. Jadi harga penutupan itu di bawah harga penutupan sebelumnya. Dan bisa dilihat juga bagaimana accumulation distribution line bergerak lebih tinggi karena penutupan mendekati puncak pada hari itu. Ya, perhatikan bagian indikator bagian bawah, garis warna hitam itu adalah OBV dan garis pink itu adalah AD line. Konfirmasi tren adalah konsep yang sebenarnya cukup sederhana dalam indikator accumulation distribution line. Tren naik yang terlihat pada accumulation distribution line memperkuat tren naik yang terlihat pada grafik harga dan juga sebaliknya. Perhatikan gambar di layar Anda saat ini. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dan accumulation distribution line naik pada Februari sampai Maret. Bisa terlihat ya sebelah kiri. Silakan perhatikan baik-baik dari Februari sampai Maret pada grafik di layar Anda saat ini. Lalu kemudian dia turun dari April ke Juni, ya. Dan kemudian naik lagi dari Juli ke Januari. Silahkan perhatikan baik-baik terus layar Anda. Accumulation distribution line terlihat mengkonfirmasi tren harga dalam grafik di layar ini. Jadi selalu mengikuti seperti itu. Kita akan membahas sesuatu yang barangkali lebih menarik. Divergensi bullish dan bearish adalah hal yang cukup menarik untuk indikator accumulation distribution line ini. Sebuah divergensi bullish terbentuk ketika harga bergerak ke posisi terendah yang baru, namun accumulation distribution line tidak mengkonfirmasi posisi terendah ini dan justru bergerak lebih tinggi. Accumulation distribution line ini yang meningkat itu menunjukkan akumulasi. Pikirkan ini baik-baik. Pada dasarnya sebagai tekanan beli yang dilakukan secara diam-diam. Jadi divergensi bullish ini, sekali lagi, pikirkan ini sebagai tekanan beli yang dilakukan secara diam-diam.
Berdasarkan teori bahwa volume mendahului harga, para chartis harus waspada terhadap pembalikan bullish pada grafik harga. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan accumulation distribution line yang diplot pada tempat yang tersedia. Perhatikan betapa mudahnya membandingkan pergerakan harga saat indikator ditempatkan di plot di belakangnya, seperti yang di layar ini. Indikator yang warnanya merah muda ini adalah accumulation distribution line, dan yang hitam itu adalah bar harga untuk menunjukkan tren harga. Dan terlihat indikator dan tren harga bergerak serempak dari Februari hingga Juni. Artinya sama-sama naik. Tanda-tanda akumulasi muncul saat indikator turun di awal Juli. Perhatikan di bulan Juli. Ada panah warna hijau di sana. Dan kemudian mulai bergerak naik. Perhatikan indikator yang berwarna pink terlihat naik mulai bulan Juli. Saham ini kemudian berada di level terendah baru di akhir bulan Agustus. Perhatikan gambar di layar. Meskipun indikator tersebut menunjukkan tanda-tanda tekanan beli, penting untuk menunggu katalis bullish atau konfirmasi pada grafik harga. Katalis ini, tanda-tanda konfirmasi bullish ini muncul saat saham naik dan melonjak dalam volume yang besar. Perhatikan yang terjadi pada awal bulan September awal. Ditunjukkan dengan anak panah warna biru yang arahnya ke atas. Divergensi bearish sebaliknya dengan divergensi bullish yang tadi. Divergensi bearish terbentuk ketika harga bergerak ke titik tertinggi baru, tetapi accumulation distribution line tidak mengkonfirmasi dan bergerak lebih rendah. Ini menunjukkan distribusi atau tekanan jual yang mendasarinya, yang dapat menandakan pembalikan bearish pada grafik harga. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan indikator accumulation distribution line memuncak 2 bulan lebih awal dari harga. Indikator tersebut tidak hanya mencapai puncaknya, tetapi juga bergerak lebih rendah di bulan Maret dan April yang mencerminkan beberapa tekanan jual. Saham ini kemudian mengkonfirmasi pelemahan dengan penembusan support pada grafik harga dan kemudian RSI bergerak di bawah angka 40 tidak lama kemudian. Perhatikan garis horizontal, titik-titik warna merah itu. Itu adalah lokasi breakdown. RSI ini yang terlihat ini sering diperdagangkan di zona bullish, yaitu di antara 40 hingga 80 dan zona bearish 20 hingga 60. RSI bertahan di zona bullish hingga awal Mei dan kemudian pindah ke zona bearish